Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Bapak Ibu dan sahabat-sahabat, kita masuk dalam pasal lebih utama membaca Al-Quran dengan melihat mushaf. Artinya para ulama bersepakat membaca Al-Quran itu lebih utama daripada melihat mushaf, daripada kita tidak melihatnya, artinya menghafalnya. Artinya membacanya tanpa melihat mushaf, artinya Al-Quran yang sudah kita hafal, kita baca, itu lebih utama membaca Al-Quran dengan pakai mushaf. Artinya karena salah satu ulama mengatakan membaca Al-Quran dari mushaf lebih utama daripada bacaan dengan hafalan, karena memandang mushaf adalah ibadah yang dituntut sehingga terkumpul bacaan dan pandangannya. Artinya memandang Al-Quran itu adalah bagian dari ibadah dan membacanya juga ibadah. Artinya tak kala kita membaca Al-Quran dengan melihatnya, berarti kita mendapatkan beberapa kebaikan. Demikian yang dikatakan oleh Khadi Hussein dari sahabat kami dari Abu Hamid Al-Ghazali, beberapa ulama mushaf. Al-Ghazali menukilkan dalam Ihya bahwa banyak dari sahabat Nabi SAW membaca dari mushaf dan tidak suka keluar dari satu hari pun tanpa melihat mushaf. Adanya daripada sahabat, beliau membaca Al-Quran juga memakai mushaf. Dan dipilih pembacaan secara hafalan barang siapa yang tidak sempurna kekusukannya dan perlindungannya, dan dipilih membaca dalam mushaf bila mana kekusukan dan perlindungannya bertambah. Ini adalah pendapat yang lebih baik. Yang jelas perkataan ulama salaf dan perbuatan mereka diartikan menurut rincian ini. Itu adalah pendapat para ulama. Artinya ketika kita membaca Al-Quran, hendaklah kita membaca memakai mushaf, karena kita mendapatkan beberapa kebaikan. Artinya mendapatkan kebaikan dari bacaan Al-Quran, juga mendapatkan kebaikan dari melihat mushaf, dan itu bahagian daripada ibadah. Maka ketika ingin membaca Al-Quran, maka lihat al-mushaf. Bab selanjutnya adalah artinya pasal anjuran membaca Al-Quran secara bersama-sama. Artinya kita dianjurkan membaca Al-Quran dengan berjamaah, dengan bersama-sama. Keutamaan para pembaca dan pendengarnya, serta penjelasan keutamaan orang yang mengumpulkannya. Artinya itu keutamaan memandang orang yang mendengar dan membacanya juga sama-sama mendapatkan kebaikan. Mendorong dan menganjurkan mereka melakukan itu. Ketahuilah bahwa pembaca Al-Quran oleh jamaah secara bersama dalam mustahab adalah mustahab, telah dianjurkan dan diperintahkan. Berdasarkan dalil yang jelas, perbuatan-perbuatan ulama khalaf telah sah dari Nabi SAW. Diriwayatkan Abu Hurairah dan Abi Sa'id Al-Khudri bahwa beliau bersabda. Artinya berdasarkan sabda Nabi, bahwa membaca Al-Quran itu secara bersama itu lebih utama dan dianjurkan. Ma min qaumin yazkurullaha illa haffaf bihimul malaikatu wa ghashiyatuhumul rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa zakarahumullahu fima indahu. Qala Tirmizi, hadisu hasan sahih. Tidaklah suatu kaum menyebutkan Allah secara bersama, melainkan mereka dikelilingi oleh para malaikat. Artinya Nabi Muhammad SAW berkata, tidaklah kita suatu kaum menyebutkan Allah secara bersama, menyebutkan Allah secara berjamaah, maka ketika itu kita dikelilingi oleh para malaikat dan diliputi rahmat serta turun ketenangan. Artinya kita dikelilingi oleh para malaikat dan diliputi oleh rahmat, artinya dilimpahkan oleh rahmat oleh Allah, dan Allah serta menurunkan ketenangan. Artinya betapa banyaknya Allah memberikan kebaikan kepada kita di atas mereka, dan Allah menyebutkan mereka di antara para malaikat di sisi Allah. Artinya Allah memuji-muji kita di hadapan para malaikatnya. Ini sangat istimewa ketika kita membaca Al-Quran secara berjamaah dan bersama-sama. Allah berikan beberapa kebaikan dan Allah puji kita di hadapan malaikat. Betapa mengingat besarnya manfaat serta kebaikan yang ada
maka kita usahakanlah membaca Al-Quran secara bersama-sama dan berjamaah. Di hadis lain, Rasulullah SAW juga menganjurkan membaca Al-Quran secara berjamaah. Diriwayatkan dari Abi Hurairah dari Nabi SAW, beliau bersabda, artinya Nabi bersabda di hadis yang lain, majtama'a qaumun fi baiti min buyutillahi ta'ala yatslunal kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafafhumul malaikah wa zakarahumullahu fi man indahu. Tidaklah suatu kaum berkumpul dalam salah satu rumah Allah, artinya suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, apakah itu di masjid dan di surau-surau lainnya, musola-musola lainnya, membaca kitab Allah dan saling bergantian. Artinya kita membaca Al-Quran dengan saling bergantian. Ketika kita membaca Al-Quran, sahabat yang lain mendengar. Ketika sahabat yang lain membaca Al-Quran, kita dan sahabat lain mendengar. Dan saling bergantian membacanya di antara mereka, melainkan turun ketenangan di atas mereka dan mereka diliputi rahmat Allah. Artinya hampir bersamaan dengan hadis tadi. Allah menurunkan ketenangan. Artinya Allah ini mendahulukan kata ketenangan. Allah mendahulukan ketenangan di atas mereka. Dan mereka diliputi rahmat Allah serta dikelilingi oleh para malaikat. Dan Allah menyebutkan mereka di antara malaikat Allah. Artinya melihat hadis yang setara, artinya sanad dengan berbeda, dengan isinya yang sama, artinya isinya yang sama, tapi cara penyampaiannya berbeda. Ini menggambarkan isinya adalah ketika kita membaca Al-Quran secara bersama, sering bergantian, maka ketika itulah Allah menurunkan ketenangan. Allah berikan ketenangan dalam hati. Serta Allah beri rahmat. Dan Allah puji kita di hadapan para malaikat. Betul-betul betapa besarnya rahmat yang Allah berikan kepada kita. Indah berjamaah membaca Al-Quran. Maka lakukanlah. Karena itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjutnya adalah pasal ketika kita mendengar orang membaca Al-Quran, itu adalah cahaya bagi kita. Artinya cahaya hidayah yang Allah berikan kepada kita. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, beliau berkata, diriwayatkan oleh Ad-Darimi dari isnad dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Artinya hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Man istama'a ila ayatin min kitabillahi kanat lahu nur. Barang siapa yang mendengarkan, artinya kita mendengar. Barang siapa yang mendengarkan suatu ayat dari kitab Allah, artinya kita mendengar dari kitab Allah. Orang yang membaca, kita yang mendengarkan dari kitab Allah, maka ayat itu menjadi cahaya baginya. Artinya ayat yang kita dengar menjadi cahaya bagi kita. Coba kita renungkan. Hanya dengan mendengar ayat Allah dibaca oleh orang lain, itu menjadi cahaya bagi kita. Bagaimana kita yang membaca ayat tersebut. Sungguh indah kalam Allah. Maka keindahan itu diharapkan datang dalam diri kita dan menjadi cahaya bagi kita. Lihatkan dari diwayatkan keutamaan tadarus bersama-sama dari jumlah ulama salaf yang terkemuka dan para khodi dan generasi terdahulu. Artinya membaca Al-Quran secara bersama dan saling mendengarkan itu sudah dilakukan oleh para sahabat Nabi. Artinya ketika kita orang membaca Al-Quran, kita mendengarnya, Allah berikan cahaya. Cahaya ketenangan, cahaya keindahan, dan cahaya ilham Allah. Maka demikian seringlah mendengar ayat Al-Quran. Dan selanjutnya adalah kita mengajak orang kepada kebaikan. Artinya mengenai ini, hadis Rasulullah SAW mengatakan, ad-dalu ala khairi kafaili. Artinya orang yang menunjukkan kebaikan adalah seperti pelakunya. Artinya ketika kita menunjukkan orang kepada kebaikan adalah seperti pelakunya.
Allah akan memberikan kebaikan kepada kita jika seandainya orang itu melakukan kebaikan melalui perantaraan kita. La an yahdillahi bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Petunjuk yang diberikan Allah kepada seorang dengan perantaraanmu lebih baik bagimu daripada unta yang merah. Artinya ketika Allah memberikan petunjuk melalui perantaraan kita, artinya yang memberi petunjuk kepada siapapun itu hanya Allah. Allah yang berhak dan Allah lah yang bisa memberi petunjuk kepada manusia. Tetapi ketika petunjuk itu Allah berikan kepada manusia melalui kita, itu lebih baik daripada unta yang merah. Artinya ini menggambarkan suatu kebaikan ketika kita bisa mengajak orang kepada kebaikan dan Allah berikan hidayah. Allah berikan kita kebaikan seperti kebaikan yang dilakukan orang tersebut ketika orang itu baik melalui perantaraan kita. Allah berikan rahmat kepada orang melalui perantaraan kita. Maka itulah suatu kebaikan. Di dalam Al-Quran Allah juga berfirman, wa ta'awanu ala birri wattaqwa, dan hendaklah kalian saling menolong dalam kebaikan, dalam kebajikan dan takwa. Artinya kita sangat diperintahkan oleh Allah melakukan sebuah kebaikan dan ketakwaan. Artinya saling tolong menolong dalam melakukan sebuah kebaikan dan ketakwaan. Maka itu sangatlah besar kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Artinya jika seandainya orang mendapatkan kebaikan, orang mendapatkan ilham, orang mendapatkan hidayah melalui perantaraan kita, itu sangat luar biasa. Maka seringlah mengajak kita saling satu sama lain, sahabat-sahabat yang lain, agar orang itu mendapatkan kebaikan dan hidayah. Salinglah mendakwakan kebaikan, sungguhnya itu adalah bahagian dari perintah Allah dan Rasul. Jika kita sanggup melakukannya, maka Allah akan mencintai kita dan memberikan kebahagiaan.